imam besar umat Islam Habib Rizik Syihab dalam posisi dizolimi terang benderang. Ya. Pasalnya kan pasal ini ya. Bayangkan gara-gara urusan beginian total tuntutannya awalnya hampir 16 tahun. Subhanallah, ya Allahu Akbar, karena beliau mampu membuat pledoi, membuat penjawaban yang luar biasa. Kalau boleh saya bocorkan, itu jaksa dengan hakim itu udah malu. Asli malu, karena saya pernah ngalamin, saya divonis 4 tahun penjara. Yang sekarang malah Munarman ditangkap. Supaya Munarman dianggap sebagai teroris. Kalau Munarman teroris berarti FPI teroris. Kalau FPI teroris berarti organisasi teroris. Karena organisasi teroris maka sah untuk membunuh anggota FPI. Wah, pinter banget nih PKI baru. Mari kita awali dulu kajian kita pagi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Karena ada sebuah hadis menyebutkan, apabila orang melakukan sesuatu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka seluruh kegiatan yang dilakukan dari awal sampai selesai ada dalam hidayah dan ma'unah Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti semua bapak-bapak, teman-teman, para jamaah, ibu-ibu juga kalau memimpin kajian, memimpin forum-forum, jangan lupa anjurkan kita mengawali dengan basmalah. Pastinya hari ini kita punya catatan khusus tentang umat. Sahabat kita, guru kita, imam besar umat Islam Habib Rizik Syihab dalam posisi dizolimi terang benderang. Ya. Pasalnya kan pasal ini ya. Bayangkan gara-gara urusan beginian total tuntutannya awalnya hampir 16 tahun. Subhanallah, ya Allahu Akbar, karena beliau mampu membuat pledoi, membuat penjawaban yang luar biasa. Kalau boleh saya bocorkan, itu jaksa dengan hakim itu udah malu. Asli malu, karena saya pernah ngalamin, saya divonis 4 tahun penjara. Karena di luar itu, di luar sidang itu kita suka ngobrol. Saya ngobrol juga dengan jaksa-jaksa yang menuntut saya. Apa kata mereka? Ustadz, kami ini sebenarnya bingung, Ustadz salahnya apa ya? Pasal nggak masuk, ayat nggak masuk, delik nggak masuk. Jadi sekarang telah tiba zaman pokoknya Ustadz Alfian Tanjung harus divonis sekian tahun. Dan kemarin saya dapat hadiah 4 tahun penjara. Keren ya Pak, pakai judul pokoknya. Ini jadi kembali lagi kalau ada petugas-petugas yang menyimak acara ini, padahal kalau sambutan saudara-saudara, negara ini negara hukum, kita harus menentukan sesuatu berdasarkan hukum, ternyata nggak laku gara-gara gini nih. Sekarang tuntutan terakhir berapa? 6 tahun Habib Rizik. Itu satu. Yang kedua, bagi yang belum ingat atau belum tahu, guru-guru kita sudah banyak yang meninggal. Yang cukup legendaris Kiai Haji Abdul Qadir Jailani. Ya, beliau tokoh legendaris tahun 80-an karena beliau sejak seumuran saya, lebih muda lagi, tahun 63 sudah masuk penjara. Beliau sangat gencar sekali mengingatkan bahaya yang membahayakan umat Islam. Secara nasional sudah 401 ulama dan ustadz-ustadz kita yang telah meninggal dunia. Penyebabnya wallah alam bisawab. Yang jelas meninggalnya di musim Covid-19. Sebabnya apa? Aku tak tahu. Karena di negeri ini tidak boleh mempertanyakan. Kalau bertanya boleh. Jamaah jawab ya. Pada masa Pilpres yang lalu ada lebih dari 700 petugas KPPS yang mati. Betul? Semua bisa bilang betul. Tapi saya yakin tidak ada yang berani acung tangan. Apa sebab mereka mati? Acung tangan. Gak ada kan? Karena nggak boleh. Di negeri ini kalau bertanya boleh, mempertanyakan tidak boleh. Ketika ada seorang dokter medis, Ani Hasibuan, mencoba menyoal tentang itu dan dia diberikan kesempatan berbicara di berbagai stasiun televisi, stasiun swasta,
Lebih dari 3, 5, sampai 7 stasiun TV memanggil beliau untuk menerangkan penyebab kematian petugas KPPS yang jumlahnya terakhir yang saya tahu 994 orang. Saya cuma tahu angkanya aja Pak, nggak tahu sebabnya. Karena nggak boleh. Dr. Hani Hasibuan ditanya oleh wartawan, wahai ibu dokter, ini orang mati nih jadi petugas KPPS, apa sebabnya? Sudah dijawab oleh pihak-pihak yang tidak berkompeten, meninggal karena lelah. Bapak-bapak, saya tanya sekarang, ibu semua jawab. Kalau kita haus, jawabnya apa? Kalau kita haus, kalau kita ngantuk, kalau kita lapar, kalau kita lelah, tidur, istirahat, bukan mati. Apa yang terjadi? Dr. Hani Hasibuan, seorang dosen fakultas kedokteran di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta, itu ditangkap dan dituntut 10 tahun penjara. Apa ini? Ada apa dengan negeri ini sehingga orang tidak pernah boleh tahu tentang sesuatu? Jadi besok siapa lagi yang mati? Kemarin juga tanggal 7 Desember tahun 2020 mati lagi 6 orang anak FPI. Bayangkan, orang sudah mati pun masih dituduh sebagai tersangka. Padahal dalam undang-undang acara pidana, apabila proses hukum sedang berlangsung, apakah siapa dalam keadaan meninggal dunia, maka kasus tersebut tutup. Saking hebatnya penguasa ini, saking hebatnya yang berkuasa, orang sudah mati pun ditetapkan sebagai tersangka. Nggak malu ya Pak, sekolah tinggi-tinggi nggak ada Pak. Dalam acara pidana, acara hukum, kalau kita ngerti fakultas hukum, kalau tersangkanya sudah meninggal dunia tuh urusannya di hukum. Yang harus dicari siapa yang membunuh dia, itu harus terus. Harusnya yang sibuk nyari itu siapa? Aparat. Sekarang kita nggak tahu. Yang sekarang malah Munarman ditangkap supaya Munarman dianggap sebagai teroris. Kalau Munarman teroris berarti FPI teroris. Kalau FPI teroris berarti organisasi teroris. Karena organisasi teroris maka sah untuk membunuh anggota FPI. Wah, pinter banget nih PKI baru.